sedang mempunyai energi yang sangat besar, berlimpah-limpah. Jadi jangan harapkan anak-anak bapak dan ibu itu bisa hidup manis saja. Justru itu yang harus tanda tanya. Kenapa anakku kok hidup manis? Kenapa? Ini diwaspadai, ya. Karena ada banyak penyimpangan atau sesuatu hal yang menimpa dirinya yang ditandai dengan hidup manis, diam, tidak bergerak kemana-mana. Yang dulunya aku kenapa kok diam? Ini harus waspada, gitu ya. Jadi kita harus ciptakan lingkungan yang aman pada anak-anak. Artinya dia tidak perlu takut sama bundanya, ibunya, mamanya, papanya, dedinya, atau bapaknya. Tapi lebih pada bagaimana mereka segan, mereka menghormati, gitu ya. Lanjut. Komunikasi adalah kegiatan orang tua berbicara pada anak dan sebaliknya, sehingga orang tua dan anak sama-sama memahami dan dari maksud pesan yang disampaikan. Dek, belikan gula ya. Dah beli gula. Sampai di sana dia nggak tahu beli gula berapa. Nah itu uangnya berapa sudah berikan saja. Kamu tuh masa disuruh begini saja tidak bisa sih. Nah, panjang ya. Jadi ketika melakukan sesuatu, mulailah dengan hal yang positif. Dek, kak, atau biasa kalau cuma dipanggil seperti apa, ibu bisa minta. Ya, ibu yakin kamu bisa. Ya, tolong ibu. Nah, ngomong tolong ini beda lagi. Karena apa? Dengan dek berikan, dek susu ibu sini. Nah, ini beda lagi. Dek mau tolong ibu, mau tolong mama, mau tolong bapak. Ini beda lagi. Dia merasa dihargai. Meskipun anak kecil itu ya, baru sampaikan itu maksudnya. Dan jangan lupa ya, kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahwa anak-anak itu seperti video yang apa saja itu ditangkap. Oh, Papa sedang marah-marah sama Mama. Oh, caranya marah begitu. Oke. Oh, Mama sedang marah-marah sama tetangganya. Loh, itu kok gosip di situ. Nah, oke. Ditangkap semuanya. Dia simpan di sini. Karena dia tidak tahu apa itu. Tapi begitu ada pemantik keluar, pemicu keluar, dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Boleh kok papaku marah-marah sambil teriak-teriak. Apa ngajak dengar sambil mendung-mendung, itu boleh. Berarti aku boleh ngomong sama temanku begini. Nah, padahal anak-anak juga harus diajarkan untuk mengolah emosi. Ya, jadi harapannya anak-anak tidak pernah dengar ketika papa dan mamanya marah. Marahnya dipecik sampai anaknya tidur, nanti dalam kamar dibicarakan. Ya, efeknya luar biasa. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, lihat bagaimana seorang anak bermain dengan bapaknya. Itu sudah jarang loh. Ya, jarang. Bapak mau melibatkan dirinya anak main atau sepedaan bareng atau melakukan hal-hal yang kadang-kadang bisa dikatakan benar, ih konyol. Tapi ini aktivitas bapak dan anak atau ibu dan anak yang me time bersama-sama. Ya, ini akan memberikan satu dampak yang sangat besar ketika anak itu sudah dewasa. Ini pengalaman saya sendiri, ya. Bagaimana ketika kita kadang-kadang dulu tuh kalau saya masih bersama bukan masih kecil-kecil anak saya itu selalu saya sempatkan waktu untuk main seharian bersama dia. Mau main apa? Ayo main seharian. Sudah kan tidak setiap saat juga seperti itu. Tapi ada satu waktu kita total untuk dia. Nggak tahu ambil Sabtunya, minggunya atau 1 bulan sekali. Di mana itu menjadi satu pengalaman yang sangat berkesan pada anak. Nantinya ketika mereka tersesat di tengah jalan di dalam pergaulannya, kembalinya pada merinding saya. Kembalinya kepada kita, karena saya pernah loh seperti itu. Benar,
Karena waktu saya tinggal anak laki-laki, saya tinggal sekolah di Jakarta, saya sempat kehilangan dia. Artinya bukan kehilangan sosoknya ya, tapi kehilangan orangnya, tapi kehilangan kedekatan. Ada apa ini? Saya sangat takut karena apa? Masih SMP waktu itu. SMP itu kan lagi labil, lagi cari jati diri, ya. Kalau di dalam ilmu psikologi namanya masa ambivalent, ya. Bagaimana seorang anak itu merasa sudah besar, sudah masih kecil, masih perlu, semua itu masih perlu orang tua. Wah sudah, pokoknya seperti itu. Nah, akhirnya pun ternyata setelah apa yang dialami, tentunya tidak yang bersifat kriminal ya. Jadi akhirnya dia bisa kembali. Karena apa? Sangat dekat dengan saya. Nah itulah satu hal yang sangat luar biasa ketika kita bisa membagi waktu dengan baik. Ya, itu. Terutama saat mau tidur. Wah itu efeknya luar biasa. Bagaimana kita sambil berdua tidur, kemudian sambil ngomong, tadi bagaimana? Ngapain aja seharian, ya? Itu coba perasaan bagaimana hari ini? Pulang sekolah jangan ditanya. Tadi pintar enggak? Nah, iya. Ini siapa Mbak? Coba Afrinda. Kenapa? Itu memberikan beban ke anak. Jadi ditanya, Dek, hari ini kamu di sekolah bagaimana? Seneng kah? Bahagia kah? Ya? Temenmu, emak tadi ada yang nangis enggak? Kenapa nangis? Ada yang nakal enggak? Emak tadi siapa yang kenal sama kamu? Kenapa kok kamu mau main? Lebih kepada garap sikap emosinya, perilakunya. Karena sekarang coba jenengan persani sendiri, mungkin yang punya IG, punya TV, sekarang kepandaian mengalahkan adab, ya, kepandaian lebih diutamakan daripada perilaku, karakter. Ini karena ketika kita sudah pintar, seakan-akan kita sudah paling sehingga adabnya lupa. Banyak sekali orang yang jatuh tidak berada di atas, jatuh hanya karena tidak bisa menjaga adabnya, berlakunya, karakternya. Kan sayang banget. Dan adab, perilaku, karakternya bisa mengantarkan anak-anak ke tempat yang lebih mulia. Ya, itu. Jadi sayang banget kan bagaimana adab ini bisa terpecah orang Indonesia, ya, yang adab ketimurannya sangat tinggi. Jadi, nah, supaya sampai itu, jangan saya. Ya, langsung. Kalau sekarang kan orang-orang ngomong lebih itu pola asuh VOC, ya kan? Pulang jam sekian, harusnya jam itu tidak jam sekian, jeblek. Ya. Nah, itu hasilnya juga beda. Karena apa? Tantangannya juga beda. Nggak ada banyak siaran TV yang ditonton hanya si Uyil. Iya kan? Itu aja ditunggu hari Minggu sudah nunggu di depan TV hitam putih. Sekarang setiap anak bisa pegang HP. gadget. Saya sarankan, ini kan komunikasi efektif, komunikasi positif, komunikasi negatif. Kadang-kadang banyak yang berasal dari gadget. Jadi ada mereka kan tidak bisa, apalagi kalau orang tuanya tidak bisa memberikan satu batasan yang set di HP-nya bahwa ini tidak boleh dilihat, ini tidak boleh dilihat, tidak bisa langsung lepas saja. Semuanya akhirnya bisa dilihat. Mau cara berbicara, coba lagu-lagunya, udah nggak kenal lagunya. Ngomongnya sudah beda. Siapa? Itu cuma melihat
pacar. Nah, bagaimana tahu dia? Kalian lihat sinetron yang di TV, iya kan? Nah, itu jadi di dalam Dirjen Pendidikan Keluarga itu ada yang namanya program 1821. Jadi kalau sudah jam 18, berarti kan jam 6 gitu, sampai jam 9, anak-anak harus tidur jam 9 paling lambat. Itu no gadget, no TV. No gadget, no TV. Sungguh, ketika jenengan merasa bangga bahwa anakku bisa pakai HP sendiri, ruginya nggak ketulungan. Karena kalau sudah edik, jadi yang bikin edik itu apa sih? Pixel-pixelnya itu memberikan stimulasi ke saraf otak, menjadi nyaman, ledon, artinya senang santai daripada aktivitas, ya kan? Itu siapa saja yang melihat itu coba jenengan periksa, dia akan asik dengan dirinya dan gadgetnya, lupa dengan lingkungan. Tidak anak kecil, tidak anak remaja, tidak dewasa, tidak orang tua. Kenapa? Pixelnya itu yang membuat itu. Nah, oleh karena itu, karena anak kecil itu ngefeknya bisa luar biasa dan dia masih dalam masa perkembangan yang panjang, maka hindari rewel. Paling lambat dia rewel hanya 1-2 minggu. Setelah itu dia bisa terlepas. Tapi Anda memenangkan peperangan besar untuk bisa menjadikan anak Anda siap bertempur di generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang tantangannya luar biasa, ya. Tapi tidak perlu, jadi perlu tahu, tapi tidak boleh bebas. Jadi harus ada waktunya. Satu minggu, mungkin hari Sabtu atau hari Minggu yang bisa ditemani. Jadi ketika dikontrol apa yang dilihat. Kalau sudah kan ada game-game yang tembak-tembakan apa itu ya, itu kan, nah itu kan membuat anak-anak jadi kejam, ya. Nih, main lebih baik main dengan memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya, seperti contohnya seperti itu, jadi gembira banget ya. Bikin sesuatu bersama dengan mamanya atau papanya. Lanjut. Komunikasi efektif dalam keluarga. Dalam proses pola asuh penting memiliki komunikasi yang baik dengan anak. Nah, artinya apa? Anak dan ibu sama-sama tahu, bisa memahami maksudnya ibu. Kenapa ibuku kok marah? Oh, pasti aku salah. Jadi oleh karena itu jangan gampang marah. Karena apa? Nanti nggak ada bedanya marah gak marah. Ya baru mama ngomongnya teriak saja. Iya kan? Itu nggak terasa dia. Ini mama marah dan nggak marah kok nggak ada bedanya. Nah, ya. Ini nanti coba. Jadi mungkin akan bisa jadi anak yang plek dengan apa yang dilihat, atau malah kebalikannya, diam. Itu anak yang flight. Ya, jadi kalau yang flight, jadi ketika ada yang dilihat dia mempraktekkan. Tapi begitu anak yang pribadinya flight, begitu ada makanya sudah diam. Dari apa? Daripada apa? Daripada ramai. Daripada tapi cuma memendam lama. Jadi kayak gunung es. Ya, kayak gunung es yang di bawah laut ya. Bawahnya itu besar. Yang kelihatan cuma kecil. Tapi ketika nanti meledak itu yang bahaya. Ya. Ya, hati-hati ya. Oke, lanjut. Nah, nih, komunikasi efektif menumbuhkan kepercayaan. Berarti kita setelah marah disampaikan mau tidur gitu. Tapi ingat enggak tadi mama sampai marah tadi kenapa? Kenapa mama itu sayang sama kamu? Ini mau tidur itu sangat efektif karena nanti ketika tidur apa yang kata-kata yang terakhir di sini itu yang disimpan di dalam ingatannya. Jadi kalau menasehati,
kalau memberikan satu motivasi, afirmasi, enggak kok, kamu sudah. Nah, kalau puji juga hebat, lebih puji pada usahanya. Wah, berarti kamu tadi berusaha keras ya untuk bisa selesai. Wah, keren, berarti kamu anak yang pantang mundur. Yang jinak apa? Pantang mundur. Kalau, wah hebat kamu berarti pinter. Yang jinak hebatnya pinternya. Jadi lebih pujilah pada apa? Usahanya. Kamu tadi kenapa kok sampai bisa selesai? Iya, karena aku tadi sungguh-sungguh. Wah, berarti kamu bisa konsentrasi. Hebat, berarti kamu sudah pintar konsentrasi. Ulangi beberapa kali. Ini yang benar di sini. Nah, harus diulang sedikit. Karena di saraf otak itu ya, ketika semakin sering diulang kata-katanya, maka sarafnya akan semakin melebar. Dan itulah yang menjadikan satu modal aku seperti ini. Ya, ya Allah, anaknya hari ini sudah mau membantu maknya. Terima kasih ya, kamu memang rajin karena sudah mak. Nah, ini mau membantu. Makanya aku dikatakan rajin karena mau membantu mama. Dia jelas dengan pesan dari mama. Ya, lanjut. Pentingnya karena menjadi jembatan untuk mempererat hubungan emosional anak. Ya, pernah nggak menemui anaknya ngambek waktu jalan-jalan, ngambek pengen diberikan mainan tapi nggak dituruti? Wah, hati-hati dengan ini. Umur 3-5 tahun itu masa struggle, masa tentang masa dimana anak-anak nyoba sampai gimana sih bapak, sampai gimana sih ibu. Itu begitu kena satu kali, hilang. Jadi komitmen itu sangat penting. Kita berangkat, kita hari ini pergi jalan-jalan. Kalau mau beli mainan boleh, satu ya, harganya sekian ya, boleh. Karena apa? Anak-anak akan belajar menjaga komitmennya, menjadi anak yang amanah, ya, yang artinya sesuai dengan apa yang kita janjikan. Jadi begitu ada mainan bagus, loh tapi kita mau jalan-jalan sudah janjian kan? Bagaimana janjinya? Nuas gulung-gulung sudah, waktu sudah selesai. Jangan ikut marah-marah, jangan ikut tantrum ya mamanya. Nah, nggak jadi. Biarkan, dia nanti akan punya tempo. Jadi kalau orang yang melihat, yang tahu, oh mamanya sedang memberikan waktu untuk anaknya mengeluarkan emosinya, sudah biar saja. Dia diam, ya. Setelah diam, sudah capek. Yuk kita minum yuk. Nah, sudah tenangkan dia. Itu selesai, tenang. Oke. Sekarang bagaimana? Mau dilanjutkan jalan-jalannya atau kita pulang? Bagaimana? Oke, nah, sudah sampai. Tapi begitu nanti, sudah saya beli. Bisa aku gini lagi. Iya, nah jangan terjebak itu. Nanti polanya juga seperti itu. Ya, artinya apa? Ini jadi pola pikirnya, perilakunya akan menjadi seperti itu. Demikian juga nanti dewasa juga sepeda untuk senjata. Usah gini nanti untuk loh. Nah, padahal itu ada aturan. Nah, ini, ya. Kemudian menyampaikan pesan dengan lebih tepat. Ketika dari hati ke hati ini sudah dekat, maka tidak perlu kita ngomongnya panjang lebar. Ini kunci kita ya. Apa ya? Oke. Jadi kayak ada satu kode rahasia atau kesepakatan yang membuat dia benar-benar sangat percaya bahwa mamanya. Kadang karena anak-anak kadang-kadang itu melakukan hal-hal yang konyol, anak-anak enggak.